Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan menyampaikan presentasi penelitian kami mengenai evaluation of the implementation of Reliable Housing Program as an effort for poverty reduction in Magelang District. Jadi kami berempat, saya Barka Susanto, kemudian 3 anggota kami, Bu Retno Rusjiati, Feni Suraya Dewi, dan Nur Laila Yuliani. Latar belakang masalah di dalam penelitian ini, yang pertama adalah mengenai kemiskinan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai penanganan fakir miskin, khususnya pada unliable housing atau rumah tidak layak huni. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang tadi melanjutkan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai tentang penanganan fakir miskin, kemudian dilanjutkan dengan program pemerintah. Jadi program pemerintah mengenai rehabilitasi sosial, rumah tidak layak huni, dan perbaikan sarana prasarana dalam penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan rumah. Rumusan masalah yang ada di dalam penelitian itu kemudian menjadi sebuah tujuan di dalam penelitian kami. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bagaimana pendapat atau tanggapan penerima program RTLH di Kabupaten Magelang. Kemudian yang kedua mengidentifikasi dampak program RTLH terhadap upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, serta bagaimana formulasi strategi atau mekanisme program RTLH atau rumah tidak layak huni yang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerimanya. Kemudian metode penelitian kami yang pertama yaitu metode penelitian kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian yang kedua populasi dan sampel. Jadi ada 31 informan dari 3 subdistrik atau 3 kecamatan dengan angka RTLH yang paling besar di Kabupaten Magelang, yaitu Salaman, Kecamatan Salaman, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Gerabak. Kemudian data tipe data yang kami gunakan, yang pertama yaitu menggunakan data primer, dan yang kedua data sekunder. Kemudian metode untuk pengumpulan datanya, kami menggunakan yang pertama observasi, kemudian interview, dan dokumentasi. Kemudian secara umum dari penelitian kami melalui baik wawancara, dokumentasi, dan seterusnya, kami mendapatkan hasil. Jadi hasil yang kami dapatkan yaitu bahwa pendapat atau tanggapan penerima program RTLH di Kabupaten Magelang serta bagaimana dampak program RTLH terhadap upaya pengentasan kemiskinan serta strategi atau mekanisme program RTLH yang dapat memberikan manfaat bagi penerimanya itu seperti apa. Nah, yang pertama bahwa seluruh informan, jadi seluruh informan yang kami lakukan wawancara, baik itu menggunakan data primer maupun data sekunder, menyatakan bahwa mereka sangat terbantu dengan program ini. Karena apa? Karena impian untuk memiliki rumah layak huni bisa terwujud, namun yang menjadi keluhan informan
bahwa bantuan yang diberikan itu tidak mencukupi jika mereka tidak mempunyai tambahan. Ya, yang menjadi masalah di sini bahwa penerima program RTLH itu nanti akan menjual aset-asetnya atau akan meminjam dari pihak lain untuk menyelesaikan program rumah tidak layak huni tersebut. Kemudian program ini atau program bantuan untuk rumah tidak layak huni itu berdampak pada pengentasan kemiskinan karena seluruh informan menyatakan bahwa program tersebut membantu mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah layak huni. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa program ini nanti akan membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi program pemberian bantuan RTLH yang diusulkan itu nanti agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerimanya. Jadi misalkan program bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH terpadu yang tidak hanya melibatkan pemerintah saja dan penerima saja, tetapi juga CSR dan masyarakat dalam pelaksanaan program RTLH tersebut. Kemudian kesimpulan kami bahwa strategi atau mekanisme program RTLH yang dapat memberikan manfaat optimal bagi penerimanya itu harus adanya koordinasi. Yang pertama adanya koordinasi yang solid. Koordinasi yang solid antara pemerintah sebagai pemberi bantuan penentu kebijakan, kemudian badan pelaksana maupun respon dari masyarakat yang mendapatkan bantuan itu sendiri, serta melibatkan organisasi masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pengendalian, kemudian kegiatan, serta pengawasannya. Nah, komunikasi dan sikap badan pelaksana dalam menyampaikan program dan sosialisasi serta dukungan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah penerima bantuan itu juga sangat penting di dalam pelaksanaan program RTLH tersebut. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri atau saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.